warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati. Saya guru kelas MI Islam Sidoarjo Ponggok, Kabupaten Blitar, sekaligus mahasiswa PPG Darjat dalam jabatan DIP 1 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nomor peserta 490025018. NIM PPG 06220824348. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Mei 2025, saya melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan DIP 1 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Mbak Agnes, silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita absensi dulu. Yang tidak hadir siapa nanti ketahuan. Yang pertama, Avanza Wijaya Pratama, Amelda Putri Salsabila, Astari Maudia Ayu Rama, Dimas Sanjaya, Krisdian Rama Abitu, Muhammad Faisal, Muhammad Rafi Azhari, Muhammad Stefano Biliat Nova Arnanda, Putri Agnesia Alfiana, Sally Ayu Azhari, Siti Aisyah, Syafika Naila Asirin, Vanessa Marta Bunga, Pio Reza Azhara Indiani, Vina Nur Rahmat. Ya, untuk absennya. Sekarang kita hari ini, pembelajaran hari ini kita dahului dengan pembelajaran hari ini mengenai organ alat pernapasan manusia, organ pencernaan pada manusia. Maaf, salah. Nah, hari ini Bu Siti kasih materinya dulu, dipahami dulu sebelum mulai mengerjakan. Nah, organ pencernaan pada manusia. Manusia itu punya organ pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, anus. Nah, sekarang organ pencernaan mulut. Ya, mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis
organik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Nah, di dalam mulut itu ada apa? Gigi. Ada gigi. Gigi fungsinya untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amino dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu di mulut juga ada lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Nah, berikut gambar anatomi atau bagian-bagian mulut pada sistem pencernaan manusia. Bagian mulut itu juga dari sini, terus ini. Nah, sampai keluar. Bagian mulut ya. Yang pertama setelah mulut apa? Nah, kerongkongan berfungsi untuk kerongkongan bukan sama kerongkongan sama Mbak. Nah, ya. Saluran tenggorokan atau kerongkongan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan atau kerongkongan dan diteruskan ke kerongkongan pada dinding kerongkongan. Terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Nah, sekarang yang ketiga, lambung. Fungsi lambung ada yang tahu? Fungsi lambung itu ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama menyimpan makanan. Lambung bertindak sebagai tempat menyimpan sementara makanan setelah ditelan dan melewati kerongkongan. Setelah menyimpan makanan, mengolah makanan. Lambung mencampur makanan dengan asam lambung dan enzim, kemudian memecahkannya menjadi partikel-partikel kecil. Jadinya sama nek muak kayak biasanya mau munyak 3 kali lek. Kasihan lambungnya cak, nanti giginya rada abot. Ya. Yang ketiga, memecah makanan. Enzim seperti lipase dan amilase dalam lambung membantu memecah lemak dan karbohidrat. Nah, setelah itu fungsinya lambung apa? Membunuh kuman dan bakteri. Asam lambung juga berperan dalam membunuh kuman dan bakteri yang mungkin terdapat pada makanan yang dikonsumsi. Nah, setelah yang kelima, mengirimkan makanan ke usus halus. Setelah makanan diolah dan dipecah, lambung akan mengirimkannya ke usus halus untuk penyerapan nutrisi lebih lanjut. Yang keenam, membantu penyerapan vitamin B12. Sel parietal dalam lambung menghasilkan faktor intrinsik yang penting untuk penyerapan
halus. Ada berapa fungsinya usus halus? 4. Ada 4. Yang pertama, Mencerna makanan. mencerna makanan. Yang kedua, Mencerna nutrisi. yang ketiga, Mencerna air dan protein. yang keempat. Mengatur pergerakan makanan. Nah, dari 4 fungsi itu ada fungsinya sendiri. Nah, di situ sudah di dalam materi sudah ada penjelasannya. Lanjut ke usus. Usus besar ini yang ya. Usus besar. Fungsinya apa? Penyerapan air dan elektrolit. Terus, Pembentukan feses. terus, Vitamin karena dalam keseimbangan mikroorganisme. terus. Infeksi menstabilkan keadaan asam. Nah, fungsi dari usus besar ada 6. Di situ sudah ada penjelasannya. Nah, yang terakhir setelah usus besar ke anus. Anus itu bunyi tempat pembuangan. Nah, anus berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan tersebut. Kemudian otot anus berfungsi menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Jadi kalau sampean sudah makanan sudah masuk mulut kan diolah dari kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar ke anus. Enggak langsung metu, pasti ada tanda-tanda. Tahu tanda-tandanya? Nah, seperti yang kalian alami sekarang. Nah, sekarang klasifikasi tugas. Di sini tugasnya tuliskan nama-nama organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Di materi sudah ada, tugasnya dikerjakan secara kelompok. Ya, dikerjakan secara kelompok, didiskusikan bersama-sama kelompoknya. Nggak boleh boleh diskusi tapi nggak boleh keras-keras. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Yang di depan ini dinamakan apa? Ditulis. Nah, ditulis dulu. Setelah itu fungsinya dikasih di belakangnya. Nama organ apa itu? Mulut. Mulut apa fungsinya? Nah, setelah selesai nanti dipresentasikan di depan kelas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bu Siti kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Ya, bisa? Bisa? Mulai dikerjakan. Ayo. Siapa lagi yang membaca dan menerangkan siapa yang membaca fungsinya, siapa yang membaca organnya. Ya. Aduh.
15 menit. Ayo, fungsinya harus dijelaskan.
Oke, kelompok 1 maju ke depan. Semuanya. Ya, kelompok 1 silakan perkenalkan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perencanaan pada manusia beserta fungsinya. Yang pertama, organ pencernaan manusia ada mulut. Fungsi mulut untuk Berfungsi sebagai sumber makanan dan pencernaan. nah, betul ya. Yang kedua, kerongkongan atau tenggorokan berfungsi sebagai Remas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. ya. Yang ketiga, lambung berfungsi sebagai Menyimpan makanan, mengolah makanan, memecah makanan, membunuh kuman dan bakteri, mengirimkan makanan ke usus halus. nah, setelah lambung usus halus. Mencerna makanan, menyerap air bermenit, mengatur pergerakan makanan. Nah, setelah usus halus, usus Besar. berfungsi sebagai Penyerapan awal dari yang elektronik membentukkan paras masa dalam ini dari infeksi dalam menstruasi dan asap. jelaskan tentang penyerapan air dan elektrolit di dalam usus besar. Penjelasan penyerapan air seperti dari sisa makanan yang tidak diserap. Proses ini membantu konsentrasikan sisa makanan dan membentuk pasukan lebih padat. Jelaskan tentang penggunaan usus besar untuk produksi vitamin. Usus besar menjadi tempat bagi bakteri baik yang membantu produksi vitamin, terutama vitamin K dan beberapa jenis vitamin D. Vitamin-vitamin ini penting untuk kesehatan tubuh. Nah, organ pencernaan terakhir adalah Anus. Fungsi anus sebagai Anus berfungsi sebagai tempat untuk membuang fases atau zat sisa makanan. Oke. Sudah benar ya semua? Silakan kembali kelompoknya. Lanjut kelompok 2.
Ya. Yuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 mau menjelaskan organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Nah, organ pencernaan manusia beserta fungsinya yang pertama ada di mulut. Fungsi mulut Berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. yang kedua tenggorokan atau kerongkongan berfungsi untuk Mendorong makanan menuju lambung. ya. Yang ketiga lambung berfungsi sebagai Menyimpan makanan, mengolah makanan, memecah makanan, membunuh kuman dan bakteri, mengirimkan makanan ke usus halus, membantu penyerapan vitamin B12. fungsinya menyimpan makanan coba dijelaskan. Lambung bertindak sebagai tempat penyimpanan sementara makanan setelah ditelan dan melewati kerongkongan. Kalau memecah makanan jelaskan. Enzim seperti lipase dan amilase dalam lambung membantu memecah lemak dan karbohidrat. Oke. Yang keempat pencernaan manusia ada di Usus halus usus halus. Fungsinya mencerna makanan, menyerap nutrisi, menyerap air dan elektrolit, mengasuh kedatangan makanan. oke. Usus halus itu kan ada 4 bijinya. Jelaskan yang menyerap nutrisi. Setelah makanan dipecah, nutrisi seperti glukosa, asam amino, asam lemak, dan vitamin akan diserap oleh bibir usus halus ke dalam aliran darah. Oke. Kalau untuk mengatur pergerakan makanan, Usus halus memiliki kontraksi dan relaksasi otot yang membantu menggerakkan makanan melalui saluran pencernaan. oke. Selanjutnya dari usus halus ke usus besar. Fungsinya Penyerapan air dan elektrolit, pembentukan feses, produktivitas, peran dalam keseimbangan mikroorganisme, melindungi dari infeksi, dan menstabilkan kadar asam. oke. Setelah usus besar, anus berfungsi sebagai Tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan. ya. Nah, silakan kembali ke mejanya. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan memberikan sumber Organ pencernaan pada manusia besar. Organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Yang pertama ada mulut. Yang kedua ada Kerongkongan atau tenggorokan. berfungsi Gerakan masing-masing yang ketiga ada lambung. Berfungsi menyimpan makanan, mengolah makanan, memecah makanan, membantu penyerapan vitamin B12. Yang keempat usus halus. Yang kedua dosis besar. Yang terakhir ada ya. Nah,
Nah, kesimpulan dari ketiga kelompok tadi, presentasi kalian mengenai organ pencernaan pada manusia, alhamdulillah semua sudah paham dan mengerti. Apa ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semua? Nah, sudah nggak ada yang ditanyakan? Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini untuk sistem pencernaan pada manusia yang kalian pelajari hari ini semuanya sudah bisa, sudah tahu fungsinya dan sudah tahu kegunaan fungsinya. Di dalam itu ada minuman, makanan, itu apa? Paham ya? Sudah? Nah, sekarang mau kasih coba tebaan aja. Di sini kasih tebaan. Siapa yang bisa jawab, saya kasih bintang. Nah, tanpa melihat materi yang disampaikan tadi. Di sini. Ya. Semua menghadap sana. Semua menghadap ke sana. Organ pencernaan manusia itu ada 6. Sebutkan. Angkat tangan dulu. Mbak Vina coba sebutkan 6 itu apa saja tanpa melihat. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke. Ini kasih bintang 1. Nah, yang kedua, fungsinya dari mulut untuk angkat tangan. Mbak Amel, fungsi dari mulut untuk mengunyah makanan, betul tidak? Satu bintang untuk Mbak Amel. Yang ketiga, fungsi dari usus halus. Usus halus. Tadi kalau baca bisa, tapi tidak dihafal. Usus halus. Ayo, usus halus. Ada 4 fungsinya. Oke, Mbak Agnes. Yang pertama mencerna makanan, betul. Yang kedua menyerap nutrisi. Oke, yang ketiga ayo menyerap ya, menyerap air dan elektrolit. Yang keempat mengatur pergerakan makanan. Betul? Agnes. Terus kerongkongan, lambung,
Nah, lalu masuk ke usus halus. Oke, dicerna masuk sini ke usus besar. Usus besar langsung keluar ke halus. Nah, paham ya? Apa yang kalian berkesan dari pembelajaran hari ini? Kesan-kesannya kalian tentang pelajaran hari ini apa? Asik. Asik. Terus? Seru. Akhirnya kalian tahu semua tentang perjalanan pencernaan pada manusia dari mulut masuk sampai ke keluar. Enggak dari mulut langsung keluar itu enggak ada. Dari mana? Dari mulut langsung keluar itu hewan atau apa? Ada? Tidak ada. Hewan pun juga ada pencernaan. Ada. Mungkin kalau hewan enggak seperti manusia. Ya? Nah, pembelajaran hari ini sampai di sini dan kita akhiri dengan bacaan doa. Ya, Mbak Agnes silahkan pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.